Pada video kali ini, kita akan perbaiki tombol edit dan juga tombol hapus. Kita mulai dari tombol edit terlebih dahulu. Kita kembali ke editor. Dan kita copy saja perintah dalam metode store. Kemudian paste di metode edit. Dan untuk objek kategori, kita cari kategori berdasarkan ID. Kita lanjut ke metode update. Di sini kita ganti objek request dari request kategori update request. Untuk validation rule-nya, kita copy saja dari kategori store request. Kita pindahkan saja max ini setelah required agar nantinya lebih mudah dibaca. Kita copy masing-masing nama kolom dan paste setelah nama tabel. Kemudian kita perlu lewatkan ID kategori agar saat update nanti, validasi unik ini hanya akan berlaku untuk semua kategori kecuali kategori aktif. Dan untuk parameternya, kita lihat dulu rutenya. Jadi, kita gunakan placeholder yang ada di dalam rute ini. Oh ya, ini seharusnya backend categories edit. Kemudian kita buka filenya. Dan kita sesuaikan title, judul heading, subtitle. Kita seleksi semua backend blog dan ganti menjadi backend categories. Kita juga ganti breadcrumb item. Dan variable post kita ganti menjadi kategori. Kita lihat. Oke, form edit kategori sudah muncul. Kita coba klik tombol update. Oke, muncul halaman kosong yang berarti validasi di kategori update request sudah berhasil. Kita kembali ke editor. Dan untuk metode update ini, mari kita copy saja perintah dalam metode store. Dan kita ganti perintah create ini dengan mencari kategori berdasarkan ID. Dan panggil metode update. Untuk pesannya, kita sesuaikan. Kembali ke browser dan refresh. Oke, saya rasa untuk edit dan update sudah berhasil. Atau kita coba edit sekali lagi. Oke, kita bisa lanjutkan memperbaiki tombol hapus. Seharusnya muncul pesan konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus. Oh ya, maaf, ini seharusnya confirm. Kita kembali ke kategoris controller. Dan kita copy saja perintah di metode update. Kemudian paste di metode destroy. Kita hapus objek request. Dan ini kita ganti menjadi delete. Kembali ke browser dan refresh. Oke, kategori berhasil dihapus. Sekarang kita coba hapus kategori yang memiliki beberapa tulisan. Dan di sini muncul error integrity constraint violation. Karena kalau Anda masih ingat, saat kita membuat migration untuk kategori, kita buat on delete restrict. Yang artinya, kita tidak bisa menghapus satu kategori yang memiliki keterkaitan dengan satu atau beberapa tulisan. Jadi bagaimana solusinya? Di sini saya sudah membuat kategori dengan nama uncategorized. Saat kategori dihapus, maka nantinya tulisan yang terkait dengan kategori tersebut akan dipindahkan ke dalam kategori uncategorized ini. Setelah tulisan dipindahkan, baru selanjutnya kategori bisa dihapus. Jadi silahkan Anda buat kategori baru dengan nama uncategorized, atau Anda boleh menggunakan nama lainnya, misalnya tidak dikategorisasi atau nama yang lain. Atau Anda bisa tambahkan uncategorized ini di elemen array pertama dalam kategori stable seeder.
dan jalankan ulang database seed. Sehingga nantinya uncategorized ini bisa memiliki ID 1. Dan sebelum kita ke proses penghapusan kategori lainnya, kita pastikan kategori uncategorized ini tidak bisa dihapus. Kita akan amankan baik dari sisi klien maupun dari sisi server. Di komputer saya, kategori ini memiliki ID 8. Jadi nanti di tahap selanjutnya tinggal Anda sesuaikan saja. Kemudian mari kita kembali ke editor dan kita buka config cms.php. Di sini mari kita definisikan ID kategori default dan isi dengan ID dari kategori uncategorized. Karena di komputer saya kebetulan memiliki ID 8, jadi saya di sini isi dengan 8. Selanjutnya, mari kita buat request baru. Kemudian kita definisikan di parameter pertama metode destroy. Di sini kita lakukan otorisasi. Jika ID kategori yang dihapus sama dengan default kategori ID, kita tolak. Kita coba. Sekarang akan tampil forbidden response. Agar lebih menarik, mari kita definisikan ulang forbidden response. Dan di sini kita redirect ke halaman sebelumnya, juga lewatkan pesan kesalahan ke session. Oh ya, ini perlu kita taruh dalam kurung, atau jika tidak, inversi boolean hanya akan dilakukan pada salah satu parameter saja. Kita refresh. Oke, pesan kesalahan sudah muncul. Tetapi sepertinya perlu kita bedakan pesan sukses dengan pesan kesalahan. Di sini kita ganti menjadi error message. Kemudian di file partial message blade.php, kita tambahkan satu kondisi lagi. Jika ada definisi error message dalam session, kita tampilkan alert danger. Kita coba lagi. Oke, sekarang terlihat lebih baik. Selain melakukan proteksi di sisi server, mari kita juga proteksi di sisi klien. Kita buka kategoris tabel blade.php. Dan di sini kita cek jika ID dari kategori sama dengan default kategori ID. Maka kita buatkan tombol khusus. Kita buat agar tombol tidak bisa diklik. Dan kita tambahkan kelas bootstrap disable untuk menandakan bahwa tombol dalam keadaan nonaktif. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan menangani hapus kategori yang lain. Kembali ke metode destroy. Di sini kita tampung kategori sebelum proses penghapusan. Kita update seluruh tulisan dari kategori yang akan dihapus dengan ID kategori default. Dan saya rasa perintah ini ditaruh di atas juga tidak masalah. Karena kita memanggil kelas post, jadi jangan lupa import namespace-nya di atas. Masih muncul error.
Oh ya, mungkin masih ada tulisan terkait di dalam trust. Jadi di sini kita juga panggil with trust, yang artinya semua tulisan termasuk yang ada dalam trust juga kita update. Kita refresh. Oke, sekarang kategori berhasil dihapus. Dan bisa Anda lihat, jumlah tulisan di kategori uncategorized bertambah. Dan saya rasa cukup untuk manage kategori. Saya simpan semua perubahan file ke Git repository.